Jumat yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus yaitu Sohibul Bait, yaitu saudara kita Cak Asrofi yang alhamdulillah hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di malam yang barokah ini. Dan tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, yang kami hormati Kiai Haji Fauzan, Kiai Haji Ridwan, Kiai Haji Suhar, Kiai Haji Huda, dan banyak lagi teman-teman sesepuh di Al-Fatah ini yang tidak bisa kami sebutkan. Suatu kehormatan besar kami diberikan kesempatan untuk bisa menyambung tali ukhuwah persaudaraan Islam, karena salah satu bentuk berbakti kepada orang tua kita atau orang-orang sudah meninggal adalah menyambung dan berbuat baik kepada sahabat-sahabat orang tua kita. Kita punya kakak, kita punya orang tua, dan mereka punya teman-teman, punya sahabat. Maka sebagai ahli warisnya, sebagai bentuk birrul walidain adalah menyambung hubungan tali persaudaraan supaya terus terjalin dan mendapatkan nilai pahala-pahala yang besar. Sebab bersaudara ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Maka faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Disuruh untuk memperbaiki faslihu mongko api ono sira kabeh. Baina akhwaikum ing antarane dulur sira kabeh. Bukan hanya sekedar berteman, bersahabat, tapi diperintahkan berusaha dengan berbagai kegiatan, amalan dan aktivitas supaya tetap baik, hubungan tetap terjalin. Ini merupakan nikmat besar dari Allah. Di dalam surat Ali Imran Allah juga berfirman di 103 ayat 103, wadhkuru, ingatlah nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu awalnya kalian bermusuhan, tapi dengan nikmat Allah sekarang kalian dipersaudarakan, dipersatukan. Disuruh inget-inget, wadhkuru ilingo sira kabeh ya. Nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh. Yang dulu kalian dipersatukan hatinya akibat dari permusuhan, perselisihan, percekcokan, sekarang menjadi saudara. Seorang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu disuruh untuk menjaga betul-betul jangan sampai persaudaraan ini putus di tengah jalan. Maka para ulama memberikan beberapa fadilah-fadilah keutamaan yang mereka sebutkan sebagai motivasi
bagi kita supaya terus untuk menyambung tali persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Salah satunya keutamaan bagi orang yang terus berusaha menyambung persaudaraannya sesama muslim, sesama mukmin adalah akan diberikan naungan kelak di hari kiamat. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, yauma la dhilla illa dhilluhu." Ada 7 golongan, ya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah kelak di hari kiamat. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil. Yang kedua, rajulani tahabba fillah fajtama'a 'ala Allah waftaraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syabun nasa'a fi ibadatillah, ada seorang laki-laki pemuda yang tumbuh dia dalam rangka taat kepada Allah. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya selalu tergantung dengan masjid, sehingga ketika mau safar, sholat dulu 2 rakaat, setelah safar pergi ke masjid, sholat dulu 2 rakaat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rumahnya juga berdempetan, berdampingan dengan masjid. Jadi yang diingat-ingat adalah kapan waktu sholat, kapan majelis ilmu, kapan menuntut ilmu, hatinya selalu bergantung di masjid. Yang kelima, rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu, seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu sendiri, di waktu sepi, kemudian dia meneteskan air mata. Yang keenam adalah seorang laki-laki, rajulun da'atuhu imra'atun zata munasabin wa jamalin qala inni akhafullaha rabbal alamin. Ada seorang laki-laki yang diajak untuk berzina oleh perempuan yang memiliki nasab yang bagus, memiliki kecantikan, tapi dia katakan, sungguh aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, seorang laki-laki, seseorang yang berinfak, bersedekah, kemudian menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kanannya tidak mengetahui, sampai tangan kirinya tidak mengetahui kalau tangan kanannya bersedekah. Itu 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari perhitungan dikumpulkan di padang mahsyar, setiap orang hanya bisa berdiri dengan tempat berdirinya saja, menunggu keputusan selama 40 tahun. Matahari didekatkan yang jaraknya 1 mil. Disitulah keringat seluruh makhluk akan bercucuran, ada yang sebetis, sepaha, seperut, sedada, sampai sedaun telinga. Gak ada lagi yang bisa menolong, kecuali ini tadi beberapa orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang mereka akan mendapatkan naungan yang sangat panas sekali. Salah satunya adalah orang yang berteman, orang yang bersaudara, orang yang saling mencintai, satu jamaah dengan jamaah yang lain, satu komunitas dengan komunitas ngaji yang lain, majelis taklim dengan majelis taklim yang lain. Bukannya 2 orang yang mereka saling mencintai karena Allah, maka merupakan satu keutamaan bagi orang yang menjaga ukhuwah, tali persaudaraan, yang akan mendapatkan naungan kelak di akhirat yang sudah tidak ada naungan lagi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah yang pertama, keutamaan pertama bagi orang yang menjaga ukhuwah. Yang kedua, kelak orang-orang yang bersahabat, bersaudara karena Allah,
akan diberikan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di dalam hadis yang sahih riwayat Nasai dan juga yang lainnya, inna haulal ars manabira, sesungguhnya di sekitar ars itu ada mimbar-mimbar min nurin yang terbuat dari cahaya. Wa jalasa alaihi, dan ada kaum yang duduk di atas mimbar itu, wujuhuhum min nurin, wajah-wajah mereka juga bercahaya, pakaian mereka juga bercahaya, hingga para sahabat atau para nabi dan para syuhada itu ghibtah, iri. Siapakah mereka? Orang-orang yang mendapatkan keutamaan yang luar biasa, yang mereka wajahnya bercahaya, pakaiannya juga bercahaya, duduk di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Tapi mereka bukan para nabi, bukan pula para syuhada, orang yang mati syahid. Kemudian Rasulullah menjawab, mereka adalah al-mutahabbina fi, orang-orang yang saling mencintai karena kata Allah Subhanahu wa taala. Orang mencintai karena Allah kelak mendapatkan keutamaan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yang ketiga, keutamaan ketika kita berteman, bersahabat, bersaudara karena Allah. Yang ketiga adalah orang-orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Dalam hadis Bukhari Muslim pula, ja'a rajulun, teko sapa wong lanang, ya, sa'alan nabiyya, takon sapa wong ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anis saati, tentang perkara hari kiamat. Mata saat, kapan tegaknya hari kiamat, wahai Nabi? Nabi pun berkata, bertanya balik, ma'adattalah, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? La syai', nggak ada yang kamu persiapkan, illa, kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi menjawab, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Maka ketika Anas bin Malik mendengar hadis ini yang terlontar dari Nabi disampaikan kepada orang Arabi, orang Badui tersebut, dia sangat bergembira sekali. Tidak ada kabar yang paling menggembirakan ketika setelah mendengar sabda beliau yang dikatakan bahwasannya almar'u yuhsarul mar'u ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Sedangkan aku, kata Anas bin Malik, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada Nabi. Aku berharap bisa berkumpul dengan mereka meski amalanku tidak seperti yang mereka amalkan. Tergantung kita nanti cinta kepada siapa. Kalau kita cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada orang-orang mukmin, maka jelas Allah akan mengumpulkan kita dengan orang-orang mukmin dan orang-orang soleh. Yang keempat, keutamaan dari orang yang bersahabat karena Allah, maka akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan mendapatkan kebaikan dari Allah pula. Khairuhul, yakni salah satunya, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi, sebaik-baik pertemanan di sisi Allah adalah mereka orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Orang yang paling baik di sisi Allah dalam pertemanan adalah ketika orang itu berusaha untuk berbuat baik kepada temannya. Jadi nggak hitung-hitungan. Orang itu kalau ingin mendapatkan kebaikan di sisi Allah, di dalam bersahabat nggak boleh hitungan. Karena yang dilihat, dinilai, yang dibalas oleh Allah, diberikan pahala, siapa kira-kira yang paling banyak berbuat baik? Kalau dia suka nraktir, ngasih uang, ngasih pinjaman utang, walaupun ada yang ngasih kepada B, tapi A itu nggak pernah rugi. Tetap dia akan mendapatkan balasan kebaikan.
Ketika mendengar hadis ini, para sahabat-sahabat pun antusias, semangat. Kalau dia punya teman, nggak nunggu ditekokno, ditraktir, dikei keapian, enggak. Tapi dia berlomba-lomba lebih dulu untuk berbuat baik kepada temannya. Salah satu contoh, lamma akha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan Nabi itu mempersaudarakan sahabat-sahabatnya, Pak, Bu, antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dipersahabatkan, dipersaudarakan. Ketika itu yang dipersahabatkan, dipersaudarakan adalah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Hijrah menuju Madinah, Abdurrahman meninggalkan segala bentuk kekayaannya, tanahnya, semuanya, gak ada. Sehingga Sa'ad bin Rabi memberikan penawaran, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, kamu telah mengetahui orang yang paling aktsaru malan, yang paling kaya banyak hartanya adalah aku. Maka karena berbuat baik kepada saudaranya, kepada sahabatnya, itu mendapatkan kebaikan juga dari Allah. Saat kesini mali satraini, aku akan bagi hartaku menjadi dua, setengah untukmu dan setengah untukku. Koyok kan rugi, Pak. Padahal awalnya nggak kenal loh, Pak. Toko waduh Muhajirin nang Ansor, yo duduk kerabat, yo gak kenal asalnya. Tapi ketika Nabi sudah mempersaudarakan, wes melebihi saudara kandung, sudah kayak hubungan darah, langsung membagi hartanya. Lalu ditawari lagi, sing nawari iki wah luar biasa itu. Saat mengatakan aku duwe bojo loro. Iki cocok iki. Iya iya. Wes aku bojoku loro, dalam satu riwayat bojoku papat. Pilihan di sing sampeyan senengi. Engko tak talake, nek wis waktune wis mari masa idahe, sampeyan rapi, sampeyan pilih. Masya Allah. Berbagine bukan kok masalah harta, Pak. Tapi pas duwe bojo akeh iki ya. Sing duwe bojo luwih teko siji, berbagi. Saking napa nih? Luar biasa persaudaraannya. Lagi hadis sahih iki, Pak, hadis sahih. Gak ngarang iki ora. Cuma kan kok iso nglakoni koyo ngono, Pak ya. Sehingga ketika diberikan penawaran seperti itu, sahabat yang mulia yo gak aji mumpung ya. Ya tetep jenenge sahabat iku ora. Wis dudun aku pasar ndi, nggone pasar, aku tak dodolan. Ngoten. Sehingga dia pun berjualan dan banyak sekali keuntungannya. Jadi ketika ditawari, aku adalah orang paling kaya. Makanya saiki hartaku sing 10 miliar ini ayo dibagi wong loro. 5M kanggo sampean, 5M kanggoku. Iki ya bojoku ana loro, sampean milih. Gak apa-apa. Tak pegate wis masa idamari sampean rapi. Ono ta persahabatan koyo ngene nang gesing ngene iki, Pak. Langsung koyo ngene. Gak bahaya tak kira-kira. Itu harta. Saking karena apa? Pengen mendapatkan kebaikan. Jadi mereka kalau sudah mengetahui ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wow, mereka yakini betul dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakannya. Sehingga apa-apa seperti Abu Musa al-Ash'ari, juga Bani Asy'ari memiliki kebiasaan apabila pangan mereka, harta mereka habis karena perang ya, sehingga bahan pokok mereka habis atau dikarenakan memang menipis, maka mereka kumpulkan seluruh apa yang mereka miliki, dikeluarkan jadi satu di satu kain, kemudian dibagi rata. Saking apa kepingin berbuat baik kepada saudaranya, dikumpul lagi Pak nak selendang, apa sing duwe mbok gelang, mbok arloji, mbok tempe, mbok tahu. Ya, setelah itu baru dibagi rata. Misalnya dikalkulasikan hartanya dapat 1M, dibagi wong 1 sepira gitu. Itu karena apa? Ingin berbuat baik kepada sahabatnya dan kepada saudaranya. Jadi kisah-kisah dari para sahabat
dari orang-orang soleh, ketika mereka berteman dan bersahabat, nggak nunggu, tapi mereka yang action lebih dahulu. Ketika nang warung, ya gak gopo nang toilet, gitu ya. Tapi gopo duit wis kabeh tak duit aneh. Gak kadang-kadang sih aku kuping nang WC, siting pinang toilet, wetengku loro sing macam-macam lah ya. Oh sing gerabak dompet tok ngoten wae. Tapi gak mudun-mudun duitnya. Nah, kalau kita seharusnya langsung untuk memberikan kebaikan kepada saudara kita. Karena yang diukur ini, Pak. Yang diukur itu siapa yang lebih baik di antara sahabat-sahabat kepada sahabatnya. Itu yang dilihat. Jadi keutamaan-keutamaan dari orang yang bersahabat, berteman, bersaudara karena Allah itu banyak. Itu di 4 yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya masih banyak. Salah satunya akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah dikisahkan, inna rajulan lahu akhon fi qaryatin ukhra. Ada seseorang yang punya saudara atau teman di desa lain. Dia pun ingin berkunjung. Fa arsadallahu malakan fi madrajatihi. Allah mengutus malaikat untuk mengintai dan membuntutinya. Di tengah perjalanan ditanya sama malaikat, aina turidu, mau kemana kamu? Aku mau pergi ke temanku di desa seberang. Ditanya lagi sama malaikat, apakah kamu punya utang budi sehingga kamu berziarah, berkunjung ke saudaramu? Tidak ada, kecuali karena aku cinta dia karena Allah. Langsung malaikat mengatakan, sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah, dan Allah sungguh telah mencintaimu disebabkan engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berkunjung, kalau kita menyambung, ingat nggak boleh ada tendensi macam-macam karena kepentingan duniawi, karena jabatan, karena harta, tapi murni tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Sambung ya. Biasanya kita menit toh, ya Khalid. Jam. Loh, ini setengah jam nih. Aduh. Kita tambah satu lagi lah kalau gitu. Salah satu adab ya atau wasilah litaqwiyatil ukhuwah. Salah satu sarana yang bisa memperkuat tali persaudaraan itu adalah yakni az-ziyarah, saling berkunjung, saling nyambangi. Itu salah satu bentuk yang bisa menguatkan tali persaudaraan kita. Ini dilakukan dari mulai Nabi, orang-orang soleh, para sahabat. Memang kebiasaannya adalah saling berkunjung satu dengan yang lainnya. Sampai imam-imam besar, contohnya Imam Syafi'i berkunjung ke tempatnya Imam Ahmad. Pernah berkunjung, ya. Dan ini di dalam kitab-kitab dan sering kita dengar di kajian-kajian bagaimana ketika Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam Malik. Di situ disambut sama Imam Ahmad ya. Disambut, dikasih hidangan, dikasih makanan. Nah, ketika dikasih hidangan dan makanan, Imam Syafi'i ini langsung menghabiskan makanan Imam Ahmad. Yang dihidangkan dihabiskan. Terus kemudian ketika malam, beliau juga gak mengambil air wudhu. Ketika subuh langsung sholat subuh, gak kelihatan sholat malam. Hal ini pun menjadikan pertanyaan bagi keluarganya Imam Ahmad, entah istrinya atau anaknya perempuan, komplain kepada Imam Ahmad, bibi bahasanya wong gini, jarene iku imam besar, Imam Syafi'i. Iya bener. Lah kok pas sampai disuguhi dintekno kabeh, jare ulama kok rada nggeragas. Ngono lho. Tapi gitu, Pak. Oh, no. Komplain satu. Oh, no. Yang kedua, Fi. Jarene imam besar kok gak tangi sholat tahajud.
ono kamar meneng ae. Gak metu ngambil air wudu salat tahajud. Cari imam besar. Sing telu ini piye? Ya. Pas waktu salat subuh kok langsung flecet salat gak wudu dhisik. Piye gak batal ta kira-kira? Baru kemudian Imam Ahmad pun oh ya tak tampung. Tak takoni dhisik nang wong sing bersangkutan. Baru wae ditakoni. Ngapunten Syekh, ya kan gurune pisan Imam Syafi'i. Niki enten unek-unek sekedhik. Bojo kula rada ngremeng titik. Terus ngeten, ngapunten nggih ngapunten. Kula kan suguhi makanan, terus kok sampean entekno kabeh kuwi apa ceritane? Sik ini tak jelasno. Sampeyan kan wong warok, wong alim ya. Rezekine mesti halal. Aku kepingin oleh keberkahannya dari orang-orang yang seperti Anda. Wis terjamin halal iki wisan hartane. Gak ono sebate blas. Mangga ada tak entek ben oleh barokah. Ngoten lho. Siji. Loro, aku pancen bengi koyo nek gak tangi, tapi aku mikirno satu bab hadis iku sampai ada 72 cabang. Jadi satu hadis ini bisa dibuat istimbat ini. Aku mikir sampai sewong. Dan yang terakhir yang ketiga aku salat gak wudu, soalnya aku njogo wuduku gak batal blas. Kan kadang-kadang wajar ono tamu sing nang jero rada gremeng ngono. Kok entek wae tamune mau yo. Ojo tekono kabeh, Pak. Entek kabeh ketok koyo ngono ae ngono. Tamokon hati-hati lah ngoten. Nah, ini salah satu bentuk ternyata salah satunya bentuk untuk memperkuat tali persahabatan dan persaudaraan adalah berkunjung. Imam-imam melaksanakannya. Sahabat juga demikian. Ada kisah, yakni Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Iki ngoten Pak Ibana, sami niki ceritanya. Sampun apa setunggal malih niki. Cerita niki terakhir. Terakhir niki penutup niki. Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda. Di depan rumah disambut Ummu Darda. Biasa Pak. Jenenge biyen niku nek sing lanang Abu Darda, sing wedok Ummu Darda. Sing lanang Abu Abdillah, sing wedok Ummu Abdillah. Biasa. Tapi orang sing beda. Sing wedok jenenge Ummu Sulaim, sing lanang jenenge dudu Abu Sulaim, Abu Tolha. Ngoten. Pas kebetulan Abu Darda kali Ummu Darda. Dilihat penampilan Ummu Darda ini sudah tidak berpenampilan dengan rapi. Wis gak pengesan, wis gak berai, wis koyo wong piye ruwah-ruwih ngoten lho Pak. Nah, Salman Al-Farisi curiga takon lho, Mbak Yu ono apa? Iki cara gesingan mawon. Nggih. Ono apa Mbak Yu kok sampe-samane gak semangat gak tau berai ngene. Lah piye maneh? Gelo dulurmu Abu Darda iki. Wis gak arep aku karep donya. Maksudnya piye? Ya takonono dhewe. Tidak lama kemudian Abu Darda datang. Loh, Salman, oh iya, wis pun dangu ta. Sik tasahe pun kedap sampean teni. Dimasakno sama Abu Darda. Dimasakno rek-rek mateng langsung disuguhkan dihidangkan. Monggo sekecakaken Salman. Ya ayo bareng-bareng. Ngapunten kula siang poso, Pak. Abu Darda iku sahabat sing paling sering poso. Nek poso iku kok gak Senin Kemis, Nabi Daud ditambahi maneh 3 hari 1 bulan. Pokoke poso senengane. Harus poso lho, sempetan jawil bojone. Ro dhewe to sampean poso. Salman akhirnya ngotot. Wis gak gelem aku mangan sampai sampean melok aku ngawangan. Kudu ngewangi aku mangan. Poso aku mau gak gelem aku. Mokel akhirnya membatalkan puasanya. Abu Darda, wis mari. Sudah punya poin dia, dicelengi ambek Salman. Iki ternyata baru ketika malam tiba setelah sholat isya, iki waktunya kan tidur. Ya boleh nuntut ilmu boleh, tapi kalau nggak ada kepentingan, ya siap-siap lah besok sholat bengi. Disuruh tidur istirahat Salman. Sedangkan Abu Darda mulai bangkit untuk mau mengerjakan sholatul lail. Ditarik oleh Salman. Cek durung wayahe. Turu dhisik. Tubuh iki punya hak. Ya wis. Turu.
Tidak lama kemudian bangun lagi, kate sholat maneh ditawarik maneh karo Salman Al Farisi. Jam 12 sampai ada jam 3 sepertiga malam terakhir baru wis iki wayahe sampean. Wayahe sholat malam. Tuh. Sehingga Salman Al Farisi memberikan nasihat, kuwabe ku duwe hak. Jasad tubuh duwe hak, bojo duwe hak, berikan hak sesuai dengan porsinya. Abu Darda rotok gak enak, sik tak takoni Kanjeng Nabi sik. Pagi harinya beliau katakan, beliau share, beliau langsung ngomong kepada Nabi, dan Nabi pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Salman Al Farisi. Coba lihat bagaimana enggak tertekan batinnya Ummu Darda. Kalau malam dia sholat malam terus beribadah untuk Allah. Nek siang, kalau siang puasa terus, nggak punya kesempatan untuk memperhatikan istrinya. Makanya ke apa aku berai, ke apa aku atus, si lali gak tahu di jawil, kata di jempok. Sehingga itu menyebabkan dia nggak pernah berhias. Padahal Ummu Darda ini adalah salah seorang sahabiah yang cantik sekali. Pol cantik ya. Sampai-sampai ketika ditinggal Abu Darda, Ummu Darda rebutan. Wake sing lamar. Biasa kan, ketok rondo teles sunut royoan ngono wae. Sahabat ngono pamane jenengan lah ngoten. Dadi sampai ditolak karena apa? Ummu Darda ingat pesennya suaminya. Kalau kamu ingin bersamaku di surga, ojo rabi maneh, Dik. Lho macam ngoten. Nah, makanya yang ngono ngomong wedok bojo yang ngono. Mas, lek sampean kepin ketemu aku nang swarga lan akhirat, nek aku mati ojo rabi maneh yo. Oh iya, tapi mikir dhisik ngono ya. Iya nang arepe ta mburine oleh sak wulan kompos golek channel lah ngoten to. Bedane wong lanang wedok ngoten, Pak. Nek wong wedok ku betah. Jadi Ummu Darda betah ngenteni. Ketika dia menjanda, siapapun yang melamar Muawiyah, siapa-siapa ditolak karena ingin kepada Abu Darda di surga. Nah, pertanyaannya wong lanang iki lho ya ngono. Kudune betah nek kepengin ketemu bojone nang swarga. Pun niku sekiranya mungkin jadi penutup bagi kita. Semoga bisa bermanfaat dan semoga pula Allah mengumpulkan kita sebagai saudara yang hakiki, bukan hanya di dunia tapi kelak dikumpulkan di dalam surga. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.